Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan Allah dalam rangka bersilaturahmi halal bihalal. Sebenarnya tradisi halal bihalal ini lebih kepada tradisi yang diciptakan oleh ulama-ulama Islam Indonesia. Setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka kita dianjurkan saling bermaafan. Sebab setelah kita diampuni Allah dosanya, dosa yang berkaitan dengan Allah, setelah melaksanakan ibadah Ramadan, menghidupkannya, maka dosa kita kepada manusia tidak bisa dihapuskan tanpa kita saling meminta maaf, ya, membebaskan satu sama lain. Apalagi dosa yang berkaitan dengan hutang. Hutang piutang ini harus minta maaf atau dibayar. Kalau tak dimaafkan, kalau tak dibayar, tak dimaafkan, tak hapus dia, karena dia berkaitan dengan muamalah, ya. Jadi kalau kita minta maaf berkaitan dengan hutang disebutkan, saya mohon maaf kemarin ada hutang belum terbayar, begitu kan. Kalau dibebaskan, udah nggak apa-apa, nggak usah dibayar, alhamdulillah. Tapi kalau masih minta dibayar, ya wajib dibayar. Nah, ini sulitnya masalah yang berkaitan dengan manusia, muamalah. Kita harus berminta maaf kepada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur umur kita sudah dipanjangkan sampai sejauh ini. Artinya sudah puluhan tahun kita diberikan nikmat kebebasan menggunakan arkanul jasad. Seluruh anggota tubuh kita, baik mata, telinga, kaki, kita diberikan Allah amanah untuk menggunakannya dalam rangka mentaati Allah. Dan puluhan tahun ini mungkin banyak dosa, kesalahan, alfa, lupa, lalai yang kita lakukan. Maka tentu tidak ada yang paling baik kita lakukan kecuali istighfar, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, dan mohon maaf kepada sesama saudara-saudara kita yang beriman. Inilah yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup kita ini sebenarnya hanya diberikan kesempatan satu kali. Satu kali di bumi ini kita diberikan waktu untuk hidup dalam rangka mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Arti sempit liya'budun adalah beribadah. Arti luasnya adalah mengabdi. Liya'budun berasal dari kata abada, hamba, budak. Jadi hamba budak itu mengabdi kepada tuannya. Apapun yang disuruh tuannya harus dilakukan. Nah, di dalam Islam kita tidak bisa mengabdi dengan baik kepada Allah kalau kita tidak mengenali Allah. Seorang budak, dia bisa mengabdi karena dia kenal tuannya. Kenal dengan tuannya,
Apa yang disuruh tuannya dia lakukan, apa yang dia larang dia hindari. Nah, di dalam Islam ulama mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dari agama ini adalah mengenali siapa yang kita sembah, siapa yang kita ibadahi. Maka Ibnu Abbas dan Syekh Abdul Qadir Jilani, ulama besar ini dari kalangan sahabat dan dari kalangan mutaakhirin, memahami liya'budun di situ adalah liya'rifun, untuk mengenali Allah. Kenapa liya'budun diartikan liya'rifun? Alasannya apa? Alasannya adalah karena kita tidak bisa mengabdi kepada orang yang kita tidak kenali. Bagaimana kita mengabdi kepada orang yang kita sendiri gak kenal? Kita bertasbih, ya, bertahmid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Nah, kita mesti menyebut Allah, 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 Allah. Allah yang kita sebut itu kita gak kenal yang mana dia, yang mana yang maha suci itu. Maka dari itulah sebagian ulama menyebut yang pertama dari agama ini, supaya kita bisa menjadi abdi Allah, kenali dulu Allah itu siapa. Ada satu sejarah hikayat ketika seorang ulama besar imam mazhab namanya Imam Hanafi, dia menunggu kapal mau menyeberang, kapalnya terlalu lama datang. Lalu dia katakan kepada muridnya, ayo muridku, kayaknya hari ini kita gak bisa nunggu kapal, kita akan telat. Jadi bagaimana Syekh? Nah, sekarang kita terpaksa jalan di atas air, ya, terpaksa jalan. Maka kamu nanti sebut nama saya, ya Syekhi Aba Hanifah. Saya nanti akan membaca bismillah saja. Maka dibaca Abu Hanifah lah, imam mazhab ini, bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau jalan di atas air, di ulama besar. Muridnya membaca ya Syekhi Abu Hanifah, jalan di atas air. Setelah jalan, di tengah jalan muridnya mikir, kenapa guruku membaca bismillahirrahmanirrahim, aku disuruh membaca ya Syekhi Abu Hanifah. Kan lebih bagus baca bismillah aku daripada membaca atau menyebut nama guruku. Dia mikir begitu. Maka di tengah jalan dia robah bacaannya, bismillahirrahmanirrahim. Begitu dia baca bismillah, tenggelam dia. Lalu ditarik Abu Hanifah, kamu kenapa? Pasti ada yang salah baca ini. Lalu dia sebut lagi ya Syekhi Abu Hanifah. Maka dia jalan di atas air terus. Lalu dia tanya, setelah sampai di daratan dia tanya, Syekh, kok bisa begitu? Syekh kan membaca bismillah, bisa jalan di atas air. Sementara aku tadi kalau baca bismillah tenggelam, kalau menyebut namamu tak tenggelam. Heran dia, kaget dia. Apa kata Imam Abu Hanifah? Beliau katakan, saya membaca bismillahirrahmanirrahim karena saya sudah kenal pemilik bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi sirnya, rahasia dari bismillahirrahmanirrahim itu keluar. Karena Allah tidak akan, karena Allah hanya melindungi orang-orang yang kenal dengan dia. Sedangkan kamu belum kenal dengan pemilik bismillahirrahmanirrahim. Kamu cuma kenal dengan saya, gurumu. Maka kamu sebut nama saya saja, baru kamu dapat syafaat, terbantu. Kalau kamu sebut bismillahirrahmanirrahim sementara kamu belum kenal dengan Allah, yang gak bermanfaat. Sir bismillah itu tidak keluar. Jadi keunggulan, keutamaan itu tidak keluar. Maka dari sinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebuah hikayat, tentu tidak sekuat Al-Quran, hadis, tetapi dari riwayat ini kita bisa memahami betapa pentingnya sebenarnya dalam agama ini kita mengenali Allah gitu. Sebelum kita beribadah atau sambil lalu kita beribadah, kita mengenali siapa yang kita sembah itu.
Kan unik kalau kita nyembah memuji tapi gak kita kenal. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, kita bilang Maha suci Allah. Yang mana ya Allah itu? Saya suka memberi perumpamaan ibarat tukang pos. Dia sudah megang surat. Lalu setelah dia pegang surat, mau dia kirim surat kemana? Jalan STM. Tapi nggak tahu dia namanya siapa, alamat lengkap, nomor rumahnya, nggak tahu. Jadi nggak nyampe surat ini. Sampai jalan STM aja dia. Tapi nggak tepat seorangnya gitu. Nggak nyampe. Maka sebagian ulama yang ahli dalam pengetahuan, ahli ma'rifat yang pengetahuan tentang Allah ini memahami bahwa sesungguhnya awaludin ma'rifatullah, yang pertama dari agama ini kenali Allah. Kenapa kita harus mengenali Allah? Supaya bisa kita mengabdi kepada Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana mungkin kita mengabdi kepada sesuatu zat yang kita tidak kenal? Maka kata mereka, disitulah disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ana kanzum makhfiyun. Kata Allah Ta'ala, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Uridu an u'raf, aku pingin dikenal. Fakhalaqtu khalqan, maka kuciptakanlah makhluk. Jadi hadis qudsi ini, walaupun mungkin sebagian ulama hadis mengatakan lemah, tapi maknanya makbul, bisa diterima. Allah menciptakan makhluk, khususnya manusia, buat apa? Supaya ada yang mengenali Allah sebagai Tuhan. Kalau Allah tidak menciptakan makhluk, siapa yang mengenali dia sebagai Tuhan? Yang begitu kan? Kalau dia tidak ciptakan makhluk, lalu siapa yang kenal sama dia bahwa dia adalah Tuhan? Nah, yang membuat dia dikenali sebagai Tuhan adalah adanya makhluk. Maka secara sederhana, seolah-olah ya, Allah itu membutuhkan makhluk untuk mengenalkan dirinya, walaupun sebenarnya dia nggak butuh apapun. Tapi karena dia punya keinginan untuk dikenal, ada keinginan dirinya, zatnya untuk dikenal, maka dia ciptakanlah makhluk. Maka penciptaan makhluk ini salah satu tujuan utama adalah mengenali dirinya. Salah satu tujuan utama menciptakan makhluk ini adalah mengabdi, menyembah kepadanya. Penyembahan pengabdian bisa terjadi kalau kita mengenali dirinya. Itu maka ditafsirkan Ibnu Abbas dan Syekh Abdul Qadir Jalani, yang dimaksud dengan liya'budun adalah liya'rifun, mengenali Allah. Maka kalau kita sudah kenal zatnya, ini lebih tinggi kan. Kenal asma, kenal nama-nama Allah, asma husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Qudus, kenal af'alnya, kenal sifatnya, wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadis. Kalau sudah sampai kepada peringkat yang tinggi, kenal zatnya atau mendekati zat. Nah, kalau sudah kenal zatnya, maka nanti sempurnalah pengenalan kita kepada Allah. Kalau sudah sempurna pengenalan kita kepada Allah, maka seluruh ayat kalam Allah yang kita baca, dia akan mengeluarkan sirnya, bermanfaat ya bagi kehidupan. Tapi kalau kita tidak mengenali Allah, maka tidak akan bermanfaat ayat-ayat yang kita baca. Maka kan kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita selalu melihat ada keunikan-keunikan. Keunikannya gini, misalnya kalau di televisi itu ada namanya Ustadz Danu gitu ya, Ustadz Danu. Bapak Ibu pernah nonton Ustadz Danu di televisi? Ya kan? Jadi kalau ada orang kerasukan jin, dia hanya berdoa memohon ke Allah, jinnya itu sudah pada kepanasan gitu kan. Atau dia berdoa membaca ayat, jinnya sudah pada sangat kesakitan gitu lah ya. Tapi kalau kita yang membaca, padahal ayat yang dibaca sama, tajwidnya mungkin lebih fasih lagi qori yang membacanya kan, lebih cantik suaranya, makhraj hurufnya lebih fasih. Tapi ketika qori yang membaca tidak mengenai, tidak melukai jin, tetapi dia yang tidak qori,
tapi bisa melukai jin bacaannya itu. Sebenarnya kita kan mikir, kok bisa jadi begitu? Itu sebenarnya pengetahuannya lebih kepada pengenalan tadi kepada Allah, ya. Semakin kita mengenali Allah, ayat-ayat Quran itu adalah kalamullah. Kalam itu bagian dari sifat Allah. Nah, apabila kita sudah mengenali zat, mengenali sifat, kita baca sifatnya, kalamnya, maka dia akan menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, begitulah kira-kira bahasanya. Dia akan mengeluarkan sirnya, kata sebagian ulama, ya. Tapi apabila kita sekedar membaca, maka dia selalu tidak memberikan kesan yang banyak bagi diri kita. Maka ketika Allah mengatakan Al-Quran itu adalah syifa'un lima fis sudur, Quran itu syifa atau pengobat, obat bagi yang ada di dalam hati. Kemudian Al-Quran itu juga menjadi syifa, bisa menjadi obat bagi penyakit jasmani. Nah, kapan dia menjadi obat penyakit jasmani dan rohani? Yang paling penting sebenarnya adalah ketika kita mengenali pemilik kalam itu. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan kita membaca sesuatu, pemilik kalam itu membaca sesuatu, maka sesuatu yang sakit itu akan sembuh seketika, walaupun dia penyakitnya jasmani atau rohani. Maka Nabi Yusuf, dia buta, ya. Nabi Ayub, ayah Nabi Yusuf, buta. Bagaimana dia bisa sembuh dari kebutaannya? Dia hanya mencium baju Nabi Yusuf yang dimakan serigala itu, ya, begitu dia cium baju itu, dia langsung, hanya dengan membaca kalamullah, dia langsung kebuka matanya, bisa melihat. Itu penyakit jasmani. Nah, maka sebenarnya apabila Allah menghendaki, maka semuanya akan terjadi. Apabila Allah menghendaki kita kenal dengan Allah, Allah memerintahkan kepada kita, maka apa yang diperintahkan Allah itu akan menjadi kenyataan, walaupun dia berkaitan dengan jasmani dan rohani. Itulah makanya pentingnya mengenali Allah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita ini ada namanya rukun iman. Beriman kepada yang enam, antum minallah wa rasuluh, beriman kepada Allah, rasulnya, malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Ada namanya rukun Islam. Rukun Islam itu sesuai yang kita kenal, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau rukun iman, beriman kepada yang gaib, kan? Allah gaib, malaikat gaib, rasul gaib bagi kita karena kita gak jumpa. Al-Quran tulisannya yang nyata, tapi kapan turunnya bagaimana gaib bagi kita, karena iman itu kaitannya dengan yang gaib. Dan yang ketiga adalah namanya rukun ihsan. Rukun ihsan inilah yang menyempurnakan rukun iman dengan rukun Islam ini. Apa rukun ihsan? An ta'budullah ka'annaka tara. Engkau ta'bud. Nah, itu kembali, ya, kembali kepada liya'budun. An ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Ka'anna, seperti anna, sungguh-sungguh, tarahu, engkau melihat Allah. Jadi beribadah kepada Allah itu atau mengabdi kepada Allah itu bisa kita lakukan kalau hati kita melihat seperti benar-benar melihat Allah. Baru liya'budun tercapai dengan sempurna. Tapi kalau kita merasa kita tidak memperhatikan, tidak diperhatikan Allah, atau tidak melihat Allah seperti benar-benar melihatnya, maka liya'budun tidak akan tercapai dengan sempurna. Mohon maaf nih, ibu-ibu kan, bapak-bapak pernah muda kan? Sama-sama kita pernah muda. Lagi kumpul kayak gini, masa-masa muda, ada seseorang ya, yang sangat kita cintai, sangat suka kita dengan dia. Maka ketika kita berbuat, kita selalu merasa diperhatikannya, benar? Jadi acting kita benerin, kalau jalannya liku-likunya gitu kan,
pakaiannya dibenerin bagus, jilbabnya, pakaiannya kalau bisa rapi bener gitu kan. Supaya apa? Jadi kalau lewat nanti jalan, dilihat dia. Nah, jadi kita berbuat itu seolah-olah diperhatikannya, pingin diperhatikannya terus. Itu adalah perumpamaan hidup. Nah, kalau orang yang ihsan tadi, dia tujukan perhatian hatinya tadi, rasanya itu ke Allah. Bagaimana cara membuatnya, Ustaz? Itulah makanya kita perlu belajar tauhid. Saya jelaskan sedikit. Allah itu Bapak Ibu, dia zat yang tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warnanya. Tetapi dengan hati rasa kita, hati rasa ini alat penghubung. Ya, seperti sinyal. Ada hotspot, ada wifi. Nah, ketika wifi dikonekkan ke hotspot, dia terhubung. Nah, hati kita ini wifi. Hotspotnya itu Allah Ta'ala. Maka ketika kita sambungkan sinyal rasa ke Allah, langsung kita merasa seperti berhadapan dengan Allah. Dan Allah itu dalam pandangan hati rasa kita, gak ada bentuknya, gak ada rupanya, gak ada warnanya, tapi bisa nyata dirasakan keberadaannya. Jadi menghubungi Allah, menghubungi zatnya, sifatnya, asma'nya itu lewat rasa. Maka ilmu rasa itu dianggap ilmu gaib. Ilmu gaib itu dianggap ilmu berkaitan dengan iman. Maka iman itu kaitannya kepada yang gaib. Kalau kaitannya dengan yang terlihat mata, itu namanya bukan iman. Bapak Ibu percaya nggak? Nomor 66 di sini ada rumah. Percaya kan? Percaya kan? Orang ateis percaya nggak di sini ada rumah? Orang ateis percaya. Ya. Orang buta percaya nggak di sini ada rumah? Percaya, dia pegang masih ada rumah. Jadi kalau yang terlihat nggak ada kaitannya dengan iman. Yang kaitan dengan iman itu yang tidak terlihat mata. Maka kaitan iman itu kepada yang gaib. Maka untuk bertemu atau menghubungi yang gaib itu dibutuhkan rasa bertuhan namanya. Itulah rasa nurani. Ya. Kalau pakai akal itu di bawah rasa kualitasnya. Sebenarnya begitu. Maka nanti mohon maaf nih, saya hanya memberikan ilmunya, perumpamaannya. Bapak-bapak, kalau sudah jatuh cinta berat sama istrinya atau calon istrinya, itu akalnya nggak berfungsi lagi. Benar? Berarti kekuatan rasa itu bisa menundukkan akal. Artinya apa? Rasa itu memang jauh lebih kuat dari akal. Maka kekuatan hati rasa di dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf namanya, Imam Al-Ghazali menyebut di atas akal itu ada namanya zauq, rasa. Nah, rasa yang mau kita hidupkan adalah rasa bertuhan atau rasa nurani, rasa merasa diperhatikan Allah, rasa merasa memandang Allah. Itulah yang disebut tadi dengan ihsan. Anta'budullah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah, beribadah seperti benar-benar melihatnya. Nah, bagaimana menyembah beribadah seperti benar-benar melihatnya? Maka dibutuhkan namanya olah rasa. Olah rasa bertuhan. Kalau dalam ilmu kedokteran, supaya jasmani kita sehat, ada namanya olahraga. Ya. Kalau di dalam ada namanya olah pikir, supaya mikirnya mantap, enak gitu kan. Olah pikir kan. Ada juga namanya olah keimanan, itu namanya olah rasa. Maka ibadah sholat yang kita lakukan itu sangat berkaitan dengan rasa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Anta'budullah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah.
Saya pernah tanya beberapa guru mursyid saya bilang saja, Tuan, boleh nggak saya katakan Allah itu dia, itu Allah itu, boleh nggak saya katakan begitu? Boleh, tapi jangan ditunjuk itu Allah. Kalau ditunjuk pakai jari, dia bertempat. Yang bertempat itu adalah makhluk. Yang bisa menunjuk itu Allah itu adalah cuma hati, rasa. Itu Allah itu. Nah, itu dia. Karena dia tidak bertempat, tidak beruang, tidak berwaktu. Dia di balik ruang kosong ini meliputi segala-galanya. Dia nggak ada bentuknya. Jadi macam mana menyembah yang nggak ada bentuk? Ya dengan rasa. Mohon maaf. Ibu pernah jatuh cinta kan? Pernah? Bagaimana ibu menikmati rasa jatuh cinta itu? Atau rasa sayang, rasa cinta itu gimana cara nikmatinya? Hah? Itu dia berjuta rasanya. Bisa nggak kita menikmati rasa cinta, rasa sayang? Bisa. Ya bisa. Walaupun rasa cinta, rasa sayang itu tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warnanya, bisa nggak kita nikmati? Bisa. Nah begitulah rasa menikmati Tuhan itu. Allah itu menikmatinya begitu. Dengan keyakinan kita dia ada, kita pandang pakai rasa kita dia. Kita menikmati bersama Tuhan. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan di dunia, dijamin nanti di akhirat dia tidak akan mendapat nikmat. Kata Ibnu Taimiyah juga begitu. Ulama-ulama besar katakan gitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah kenal Allah, kita akan merasa nikmat punya Tuhan Allah. Logika sederhananya gini. Ibu aja ya. Bapak enggak, Pak? Iya, bapaknya juga ya. Ibu atau bapak, kalau ibu punya suami yang ganteng, tampan, baik sekali, perhatian sekali, nikmat gak? Nikmat gak? Nikmat kan? Bapak juga sama kan? Punya istri yang cakep, cantik, ya. Kemudian baik, soleha, baik budinya. Nikmat gak? Nah, saya hanya mau mengatakan begini logikanya. Memiliki manusia yang mencintai kita dan kita cintai saja terasa nikmat, dekat, dialog dengannya. Bagaimana dengan Allah yang menciptakannya? Nah, kalau kita tidak bisa menikmati, memiliki Tuhan Allah, jangan harap di akhirat kita bisa menikmatinya. Maka di dunia ini kita cari dia, kita kenali. Wong kita dekat sama orang kita cintai saja nikmat. Gimana dekat sama Allah gak terasa nikmat? Kan aneh itu. Aneh gak? Aneh. Yang menciptakan rasa nikmat Allah, yang menciptakan orang yang kita cintai Allah, yang menciptakan rasa nikmat itu juga Allah. Punya Allah gak merasa nikmat. Ini bermasalah sebenarnya hati kita. Atau cara ihsan, cara hati kita bertuhan ada yang salah, ada yang keliru gitu. Kenapa salah? Karena tidak ada yang mendidik, membimbing kita untuk ke sana. Sehingga kita tidak memahaminya dan tak mampu mengarahkan rasa kita itu kepada Allah. Padahal kalau kita, ini mohon maaf lagi saya katakan, seseorang yang idol itu kan cenderung mengidolakan, memberhalakan. Ya, kalau datang misalnya artis yang paling dia senangi konser di Jalan STM ini. Biasanya itu kan anak-anak muda pemudi itu begitu orang yang dia cintai, yang dia senangi, artis konser, kadang-kadang dia sampai ikut-ikutan langsung histeris, langsung pingsan. Ya. Ke manusia bisa pingsan histeris, ke Allah bisa gak? Lebih dari itu bisa. Cuma kadang-kadang orang yang gak ngerti ilmu olah rasa ini, ada orang zikir dia teriak Allah, pingsan, dia bilang gila. Giliran orang konser pingsan, dia bilang gak gila. Dia gak ada bilang gila gitu. Terus yang gila yang benar yang mana gila? Sebenarnya kalau kita belajar ilmu ihsan, ilmu rasa ini, kita akan paham. Pahamnya apa?
paham kita betapa nikmatnya punya Tuhan Allah. Maka Nabi Ibrahim itu kan dapat gelar Khalilullah. Khalil itu apa? Teman setia, teman akrab, kekasih Allah. Ada masalah dia bisik ke Allah, ya Allah, begini-begini Allah. Bagaimana Allah menjawabnya? Dengan dibentangkannya solusi. Tidak mesti langsung dijawab. Kalau kita belum ma'rifat, jawaban secara rohani nggak ada, tapi jawabannya nanti diberikan jalan. Jadi sering-seringlah berdialog dengan Allah. Supaya apa? Supaya rasa kita terbuka, hijab-hijab hati kita. Sering-sering istighfar, sering-sering sholawat, sering-sering dialog. Ada masalah, ya Allah ampuni ya Allah, sulitnya masalah yang kau hadapi ini, ya Allah. Kalau enggak engkau membantuku, menolong aku, siapa lagi ya Rabb? Dengan sepenuh rasa, jiwa rasa kita, luapkan rasa kita itu. Ya. Jangan kalau stres, seperti sebagian orang ada yang stres malah bunuh diri, naudzubillah ya. Di dekat kompleks saya dia begitu, masih muda, nggak tahu kita ada masalahnya, depan kompleks saya tahu-tahu kedengaran gantung diri, naudzubillah. Bapak Ibu, apakah kalau kita gantung diri, putus asa, selesai masalah? Tambah rumit masalahnya. Bukan tambah selesai, tambah nggak selesai. Kenapa? Karena kita membunuh diri kita, belum waktunya untuk pulang. Kalau bahasa sederhananya, ya, bumi nggak mau terima karena belum waktunya, belum ada daftar kematian. Kita belum masuk daftar panggilan, kita belum dipanggil, kita sudah nyelonong ke depan. Bisa diterima kasir nggak itu? Customer CS bisa nerima nggak? Nomor atribut mana? Nomor antri 66. Ini masih nomor 50, kita nyelonong, nggak diterima. Maka ada istilah orang tua kita, tak diterima bumi. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Karena kita belum waktunya untuk meninggal, tapi kita ambil hak Tuhan yang menghidup mematikan dengan kasab kita, dengan ikhtiar kita, sehingga kita kematian itu seolah-olah tidak diterima. Naudzubillah. Maka malam akhirat itu semakin sulit kita hadapi. Bukan semakin mudah, semakin sulit. Kenapa? Karena alam akhirat itu alam abadi, tidak sama dengan alam dunia ini. Ya, alamnya tidak berfisik. Dan itu akan menyusahkan kita. Semakin lama semakin menyusahkan kita. Belum lagi menunggu hari akhirat, ya. Belum lagi menunggu kebangkitan, hari hisabnya lagi, mizannya lagi. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Allah, wala tayasu min rauhillah innahu la yalasu min rauhillah illal qaumil kafirun. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya yang putus asa itu hanya orang-orang yang kafir. Kenapa Allah menyebut orang putus asa orang kafir? Karena orang putus asa, dia sudah mengkufuri, tak percaya lagi bahwa Tuhan mau menolongnya. Kenapa orang putus asa disebut orang yang kafir? Karena ketika kita putus asa, kita merasa bahwa Allah tuh nggak kuasa menyelesaikan hidup kita, masalah hidup kita. Allah tuh nggak mau bantu kita, Allah itu nggak kuasa menyelesaikan hidup kita. Jangankan menyelesaikan masalah hidup kita, menciptakan langit dan bumi dalam 7 masa yang luar biasa begini pun Allah bisa. Bagaimana cuma masalah kita, masalah sepele? Miliaran manusia punya masalah di bumi, Allah selesaikan. Bagaimana dengan masalah kita sendiri? Tak mungkin, ya. Maka kita perlu juga banyak membaca sejarah-sejarah para sahabat. Ada seorang sahabat, dalam satu riwayat misalnya, dia seorang pedagang. Ketika dia berangkat berdagang, tiba-tiba dia dirampok. Kata perampok, ini semuanya, kalau enggak kamu saya bunuh. Ya udah, ini harta saya, tapi saya jangan dibunuh. Enggak bisa, kamu sudah kenalin saya. Harta kami ambil, kau pun nyawamu akan melayang. Sebab nanti kalau kau bisa mengenali saya, kau punya anak cucu semua nanti akan balas dendam kepada saya yang merampok. Kalau begitu baiklah, tapi saya beri kesempatan. Apa itu? Kasih saya kesempatan sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat.
Ketika dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, dia bermohon kepada Allah, ya. Dia teringat dengan ayat amma yujibul mudtarru idza da'an, siapa yang menyelesaikan masalah pada saat genting kecuali Allah. Nah, maka ketika dia baca sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat, tiba-tiba turun malaikat dari langit ke-6 bawa penunggang kuda, kemudian dia penggal leher perampok itu. Akhirnya perampok itu mati. Nah, itulah kalau orang yang sudah dekat sama Allah. Jadi dia begitu bermohon di waktu waktu genting itu langsung. Jadi malaikat itu mengatakan, kamu siapa? Ketika ditanya, aku adalah malaikat. Ketika kamu berdoa, itu doamu sampai ke arasy Allah, menggoncangkan langit, dan aku di langit ke-6 mendengar itu. Aku minta izin sama Allah untuk turun malaikat untuk membantu. Nah, maka sebenarnya Bapak Ibu, kata Ibnu Qayyim, setiap kita orang yang beriman kepada Allah ini, pada waktu genting sekali nanti pasti ada pertolongan dari Allah. Nggak bisa enggak. Yang penting iman kita jangan melayang, itu aja. Pada waktu genting sekali nanti pasti ada pertolongan. Kenapa? Karena Allah itu sebenarnya ingin menguji keimanan kita, sejauh mana keimanan kita. Sebagian ulama menyebut, ibarat ibu punya anak bayi sedang tatih-tatih mau belajar berjalan. Ketika dia belajar berjalan hampir jatuh, apakah ibu biarkan jatuh? Gak mungkin. Pasti ibu rangkul. Begitulah Allah memperlakukan hambanya. Bahkan kasih sayang Allah kepada orang beriman itu jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Itu kata Nabi dalam hadis sahih. Maka ketika kita, misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diuji Allah, sangat berat ujian itu, enggak usah putus asa, jalani saja. Pada saat waktu genting nanti akan diberikan oleh Allah solusi. Allah akan rangkul kita. Enggak akan dibiarkannya kita jatuh seperti bayi tadi. Dari mana kita tahu? Ya baca sejarah-sejarah umat dahulu, nabi-nabi, para rasul, orang-orang saleh. Apakah ketika Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api langsung mati terbakar? Enggak. Dia pun enggak tahu itu enggak terbakar, tapi kena itu perintah Allah, dia jalani saja. Dia yakini saja. Tapi ketika api membakar dirinya, apakah api menghanguskan, menghancurkan badannya? Tidak. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Langsung Allah yang berfirman kan, hai api, dingin engkau, selamatkan itu jasad kekasihku. Sebab kalau Allah sudah mau, gak ada yang bisa mencegahnya. Sampai-sampai Nabi Isa tak diizinkan Allah jasadnya dibunuh, jasadnya dihancurkan. Begitu mau disalib, sudah nyata kelihatan, barrafa Allahu ilaihi. Allah tarik jasadnya, hilang. Ya. Hilang jasadnya, digantikan dengan jasad Yudas Iskariot. Sampai begitu Allah menunjukkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya. Maka tergantung kepada keimanan kita. Apakah kita percaya iman? Apakah kita telah mengolah rasa kita sehingga rasa keimanan kita mantap kepada Allah, sehingga kita yakin, mampu kita menjalani hidup ini dengan yakin kepada Allah, sehingga kita benar-benar menjadi abdi Allah, hamba Allah. Atau kita membiarkan diri kita tak pernah mengolah rasa, tak pernah memperhatikan ayat-ayat kebesaran Allah, sehingga hati kita gak terbuka, sehingga kita hanya menggunakan akal pikiran yang sederhana, pikir segalanya mau instan. Padahal ciri-ciri orang yang mundur, yang selalu gagal itu orang yang selalu ingin instan. Dalam hidup ini tidak ada orang yang sukses dengan instan, rata-rata dengan perjuangan bertahap pelan-pelan. Kan begitu kan? Ciri-ciri, ya biasanya orang yang suka instan itu ciri-ciri orang-orang yang rata-rata orang gagal selalu inginnya instan. Ya. Tapi orang yang sungguh-sungguh terus-menerus istiqomah berjalan di jalan kebaikan, itu hampir bisa dipastikan seluruhnya menjadi orang sukses. Itu yang dilakukan para nabi. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, bukan sebentar. Laila wa nahara, pagi siang malam dakwah 1000 tahun. Kita, ustaz-ustaz kita dakwah paling berapa tahun? Paling ada 50 tahun. Dah dewasa dia kan 60 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun dakwahnya. Apakah dia gagal? Enggak. Apakah dia dianggap Nabi gagal?
Enggak. Kenapa? Karena dia istiqomah dalam dakwah 1000 tahun. Tapi kan pengikutnya cuma 83 orang, nggak nyampe 100 orang, dikit banget. Berarti gagal dong, hasilnya nggak ada, dikit banget. Enggak, Allah tuh nggak melihat hasil. Hidup ini yang dilihat adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Yang dilihat Allah dari kita adalah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah dan amal soleh kita. Masalah hasil, itu dari Allah. Hasilnya sedikit, nggak gagal. Yang buat gagal itu nggak istiqomah dalam kebaikan. Tapi kalau istiqomah dalam kebaikan hasilnya cuma 83 orang, apakah dia gagal? Tidak. Nabi Nuh itu malah diangkat menjadi Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu namanya Nabi unggulan. Ada 5 Nabi unggulan. Nomor 1 Nabi Nuh, Nimim Nuh. Apa lagi? Musa. Ya. Kalau kita singkatkan Nimim, N-I-M-I-N, N-I-M, Muhammad terakhir. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, baru Nabi Muhammad SAW. Ya, disingkat dengan Nimim. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Makanya kadang-kadang cara pandang Allah dengan cara pandang manusia itu beda. Oh, nggak usah kamu ikut dia. Kenapa? Dia pengikutnya sedikit, nggak benar itu orang. Belum tentu. Kalau dia orang baik, istiqomah dalam kebaikan, walaupun sedikit pengikutnya, boleh jadi karena dia istiqomah dia lebih mulia daripada pengikutnya banyak. Ternyata dia cuma artis saja, banyak pengikutnya, followernya, tapi orangnya nggak istiqomah juga, ya sama aja. Maka yang diperhatikan Allah dari kita itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Al-Quran itu selalu mendampingkan Allah. Yang Allah lihat apa? Amanu, keimanan kita. Apalagi amilus sholihat, amal soleh kita. Hasil itu Allah yang berikan. Terserah mau hasilnya banyak sedikit, itu Allah yang memberikan. Nabi Muhammad sendiri gagal mengislamkan pakciknya. Wah, kurang hebat apa Nabi Muhammad? Tapi kenapa gagal mengislamkan pakciknya? Karena hidayah itu bukan hak veto Nabi Muhammad. Hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya diberikannya kepada orang-orang yang menghendaki hidayah. Maka saling bersambut. Ketika hidayah diberikan, orangnya nggak mau, nggak saling bersambut. Ketika Allah berikan hidayah, orangnya mau, maka bersambutlah dia. Ya. Saya kira itu aja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengantar betapa pentingnya kita mengenali Allah, menjalankan agama ini, apalagi di penghujung umur-umur kita yang sudah lumayan matang ini ya. Dan kita mungkin tidak mungkin kita tidak punya banyak waktu lagi dari sisi syariatnya. Ya mungkin kita tahunnya 30 tahun, 20 tahun lagi kesempatan hidup. Maka dari itu marilah kita tetap istiqomah untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini aja yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan.